Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah salat maghrib secara berjamaah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita tauladani bersama. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa pada setiap hari Rabu ba'da maghrib kita akan mengkaji bersama-sama Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad mulai dari kelahiran beliau hingga beliau wafat. Pada pertemuan sebelumnya, pada Rabu yang lalu kita membahas tentang perjalanan Nabi Muhammad di usia 12 tahun bersama pamannya Abu Thalib berdagang ke Syams. Dalam perjalanan itu, ketika hampir sampai di negeri Syams, Nabi Muhammad bertemu dengan seorang rahib yang bernama Bahira. Rahib ini kemudian mampu mengidentifikasi tanda-tanda kenabian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Akhirnya kemudian Rahib Bahira ini memberikan masukan dan saran kepada Abu Thalib untuk tidak diajak ke Syams. Karena jika orang-orang Yahudi mengetahui bahwasanya ini adalah bakal calon seorang nabi, maka mereka akan membunuhnya. Atas saran itulah kemudian Nabi Muhammad dibawa kembali pulang ke Mekah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian ada perang Fijar, kemudian Hifdzul Hufudul, dan hari ini kita akan mempelajari beberapa sub kajian, yaitu tentang kerja keras Rasulullah. Di sini dijelaskan bahwa sejak usia 12 tahun hingga usia 25 tahun Rasulullah ini sudah bekerja keras, sudah berdagang. Kemudian menikahnya Rasulullah dengan Khadijah, lalu merenovasi Ka'bah. Jadi Ka'bah pada masa Rasulullah direnovasi. Kemudian perkara pengambilan keputusan ini adalah peletakan Hajar Aswad. Kemudian yang terakhir adalah riwayat hidup Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama adalah kerja keras Rasulullah. Sejak kecil Nabi Muhammad memang sudah mandiri karena sudah ditinggal ayah dan ibunya. Akhirnya Rasulullah pun bekerja, berdagang, mengembala kambing. Pernah beliau mengembalakan kambing milik Bani Sa'ad dan milik keluarganya yang di Mekah dengan imbalan beberapa qirot, beberapa uang gitu ya. Nah, ini sudah mandiri sejak kecil karena memang kondisi beliau yatim piatu. Ini dijelaskan dalam Sahih Bukhari 2262. Kemudian beliau juga pernah berdagang ke Syams bersama Sa'ib bin Abu Sa'ib Al-Makhzumi. Al-Makhzumi ini termasuk
sahabat dagang yang sangat jujur. Ya, dia tidak pernah mengurangi timbangan, tidak pernah berbohong, sehingga ketika nanti pada Fathu Mekah, Nabi mengatakan kepada sahabatnya itu, selamat datang saudaraku dan rekan bisnisku. Nah, ini karena memang bawaannya adalah berdagang. Kemudian setelah usia Rasulullah genap 25 tahun, nah kepiawaian Nabi Muhammad dalam berdagang ini sudah didengar oleh banyak orang. Salah satunya adalah Khadijah. Khadijah ini seorang perempuan janda yang kaya raya, yang punya perniagaan yang harus diperdagangkan. Ketika mendengar Muhammad ini sangat jujur, sangat piawai dalam berdagang, akhirnya Khadijah menawari Muhammad, gimana kalau kamu menjualkan barang dagangan saya dengan imbalan bagi hasil. Jadi kalau untungnya sekian, kita bagi berapa persen. Kalau untungnya sekian, kita bagi berapa persen. Nah, itu kalau dalam ekonomi syariah mudharabah gitu ya. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad setuju dan membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid ke Syams. Khadijah ini pada masa itu keluarga yang sangat terpandang, walaupun usianya sudah 40 tahun, tetapi beliau ini sangat cantik, kaya, terpandang, pintar, dan seterusnya. Banyak lelaki saudagar yang ingin melamar Khadijah. Saya rasa 40 perempuan kalau memang orangnya cantik ya masih kelihatan muda ya. Itu banyak yang melamar, tetapi Khadijah ini tidak mau. Ya, Khadijah ini tidak mau, banyak yang ditolak. Nah, Khadijah binti Khuwailid, saudagar wanita yang terpandang dan kaya raya, ia memperkerjakan banyak laki-laki. Jadi banyak pegawainya yang memperkerjakan dagangannya. Nah, beliau ditawari atau Rasulullah ditawari untuk menjualkan barang dagangan milik Khadijah ke negeri Syam dan dijanjikan bayaran atau bagi hasil yang lebih daripada yang lain. Nah, kemudian dalam berdagang itu Rasulullah bersama pedagang yang lain, karena bukan hanya Rasulullah yang mendagangkan dagangannya Khadijah, Rasulullah juga ditemani pembantunya Khadijah yaitu bernama Maisarah. Nah, selama berdagang ini Maisarah memperhatikan sifatnya Rasul, kecerdikannya Rasul, keberkahan yang ada dalam Rasul. Kemudian sepulang dari Syams diceritakan semuanya kepada Khadijah. Khadijah semakin jatuh hati kepada Nabi Muhammad. Wah, ini laki-laki yang saya cari-cari selama ini, ternyata ini orangnya gitu ya. Lalu kemudian sekembalinya kafilah dagang yang dibawa Muhammad ke Mekah ini membawa keuntungan yang berlimpah ruah dibanding dengan laki-laki yang lain yang juga memperdagangkan barang dagangannya Khadijah. Ini semakin suka lagi Khadijah dengan ini. Wah, ini pas ini. Saya pedagang, kalau laki-laki saya ini pintar berdagang, wah ini nanti akan menjadi tambah banyak hartanya. Kemudian Khadijah melihat pada pribadi Muhammad sebuah sikap amanah, jadi tidak ngentit gitu ya, akhlaknya baik, cerdik dalam arti bukan menipu tetapi menawarkan barang kepada orang itu pinter. Kan ada orang itu nawarkan barang, ini gak pinter-pinter kan orangnya gak tertarik. Bagaimana kita pinter-pinter mempresentasikan sesuatu begitu ya. Jujur kalau misalkan saya kulaane segini, saya jual segini, badiku sak mene ya, begitu. Keberkahan yang belum pernah ia lihat pada pribadi orang lain. Nah, akhirnya ini Khadijah banyak pembesar yang mempersuntingnya, tetapi Khadijah selalu menolak. Akhirnya kemudian Khadijah semakin jatuh hati, semakin cinta kepada Nabi Muhammad, tetapi
kalau mau ngomong langsung kan sawangane, perempuan kok nembak cowok gitu sekarang ya. Akhirnya dia bicara kepada temannya. Temannya namanya Nafisah ini ya, bukan Nafsiyah. Nafisah binti Munabbih. Aku kok seneng arek iku ya. Ngomong nopo begitu ya. Bahasanya mak comblange gitu. Nafisah ini binti Munabbih. Bilang bahwasanya saya itu suka sama dia. Akhirnya kemudian Nafisah membuka jalan dengan menemui Muhammad agar meminang Khadijah. Itu loh Khadijah yang selama ini diincar oleh banyak pejabat-pejabat tinggi. Nah, itu suka kamu, gimana sampean? Akhirnya Nabi Muhammad bersedia. Karena Nabi Muhammad tidak memiliki ayah dan ibu, akhirnya beliau mengajak paman-pamannya untuk menemui Khadijah dan juga saudara-saudaranya dari Bani Hashim dan pembesar suku Mudhar. Akhirnya terselenggaranya pernikahan. Pernikahan ini terjadi 2 bulan setelah kembali dari Syams. Ya, setelah membawa perdagangan keuntungan yang berlimpah itu, kembali 2 bulan setelah itu menikah dengan Khadijah. Nah, Rasulullah ini memberikan mahar. Ini coba kita bandingkan dengan mahar kita ya. Rasulullah memberikan mahar kepada Khadijah berupa 20 ekor unta muda. Saya coba searching tadi, harga 1 ekor unta muda itu sekitar 12 juta. 12 sampai 32 ya, kita ambil yang paling murah 12 juta kali 20 sama dengan 240 juta. Nah, berarti kan sugi apa gak sugi? Ya sugi. Kalau kita ada nggak yang dulu kita menikah maharnya kepada istri 200 juta? Nggak sampai Ustaz, seperangkat alat pijat. Seperangkat alat sholat gitu ya, seperangkat alat sholat. Nah, dibayar tunai apa kredit? Bayar tunai. Nah, ini luar biasa perjuangan Rasulullah, kerja kerasnya dari usia muda sudah berdagang, sudah mandiri. Kita kadang SMA itu masih minta kepada orang tua, kuliah itu kadang masih minta sama orang tua. Ya, mestinya kalau kuliah sungkan, nyambi-nyambi bekerja gitu ya. Nah, ketika itu Ibunda Khadijah berusia 40 tahun, Nabi Muhammad usia 25 tahun, berarti selisihnya 15 tahun. Ya, 15 tahun. Dan Nabi Muhammad tidak menikah dengan wanita lain kecuali setelah Khadijah meninggal dunia. Nabi Muhammad tidak berpoligami kecuali setelah Khadijah meninggal dunia. Maka ada sebuah buku itu judulnya True Love. Khadijah is the true love. Cinta sejati Rasulullah. Bahkan Aisyah itu sering cemburu gara-gara Khadijah. Khadijah sudah meninggal, kemudian Nabi Muhammad menikah lagi, diantaranya dengan Aisyah. Suatu ketika ada suara ketukan pintu. Ketukan pintu ini suaranya mirip Khadijah. Akhirnya Nabi Muhammad langsung kaget, terperanjat, bangkit membuka pintu. Ternyata bukan Khadijah tapi saudara atau sepupunya Khadijah. Lah ini Aisyah langsung cemburu. Oh, nek wis krungu Khadijah wae aku dilalekno, bahasa gitu ya. Ya, Aisyah itu kan muda banget ya. Jadi ya mudah cemburu gitu. Bedanya kalau punya istri jauh lebih tua dengan istri yang jauh lebih muda itu begitu. Istri yang jauh lebih tua kadang lebih dewasa gitu. Ini hikmahnya kenapa Khadijah itu istri pertama. Karena dakwah Nabi itu penuh dengan perjuangan. Nah, Rasulullah ini punya anak berapa? Ada yang tahu, masih ingat atau belum tahu? Rasulullah itu punya anak 7.
semuanya lahir dari rahimnya Khadijah kecuali Ibrahim. Ya, jadi istri Nabi itu kan 9. Yang punya anak itu hanya Khadijah sama satu, Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah punya anak satu dari Nabi Muhammad namanya Ibrahim. Sedangkan yang 6 semuanya lahir dari Khadijah. Ini salah satu di antara banyak penyebab kenapa Khadijah itu jauh lebih dicintai oleh Rasulullah. Nah, anak dari Khadijah yaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Semua anak laki-laki Rasulullah, Ibrahim, Abdullah, Qasim itu meninggal di usia yang masih kecil. Semua meninggal di usia yang masih kecil. Kenapa demikian? Saya pernah mikir-mikir, ya ini mungkin settingannya Allah ya. Seandainya anak laki-laki Nabi Muhammad itu hidup sampai Nabi Muhammad itu wafat, ya hidup terus sampai Nabi Muhammad wafat, anak laki-lakinya masih hidup, kemungkinan, ini masih kemungkinan kan karena tidak terjadi ya, khalifah yang pertama itu bukan Abu Bakar, karena di zaman Arab dulu itu kan silsilah keturunan itu kan sangat mempengaruhi sekali ya. Jadi kalau ada pimpinan kayak dulu Abdul Muthalib kepada Abu Thalib, dan keturunan nasab itu sangat berpengaruh. Maka di situ Allah memberikan bahwa anak laki-laki Rasulullah meninggal semua di usia yang masih kecil. Kemudian anak perempuan Rasulullah juga meninggal semua sebelum Rasulullah meninggal kecuali Fatimah. Ya, kecuali Fatimah. Semuanya meninggal tetapi usianya besar. Ikut hijrah semua ke Madinah. Anaknya Rasulullah yang putri ikut semua hijrah ke Madinah, tetapi meninggal semua sebelum Rasulullah meninggal kecuali Fatimah. Zainab itu juga meninggal, Ruqayyah meninggal. Zainab itu meninggalnya itu ada ceritanya menarik dengan suaminya. Jadi Zainab meninggal setahun kemudian suaminya meninggal. Semua anak laki-laki Rasulullah meninggal di usia balita. Semua anak perempuan meninggal mendahului Rasulullah kecuali Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah Rasulullah meninggal. Nah, di sini potensi keturunan Rasulullah itu dari mana? Dari Fatimah. Tapi saya tidak membahas dalam sirah keturunan atau nasab Rasulullah ke sini, tapi kemarin kan ke atas ya. Karena itu masih menjadi perdebatan. Merenovasi Ka'bah 5 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Mekah itu dilanda banjir yang besar. Jadi Mekah itu pernah banjir pada masa Nabi Muhammad, juga pada masa setelah Nabi Muhammad ketika sudah jadi itu juga pernah banjir tahun dulu. Nanti saya lihat gambarnya. Hingga airnya menutupi Ka'bah, hampir-hampir menyebabkan bangunan itu runtuh rata dengan tanah. Nah, kalau ini bukan masa Nabi Muhammad, ini masa-masa kayaknya tahun berapa ini ya? Mungkin zaman ya, ini kan sudah zaman-zaman bagus ya. Nabi Muhammad kan belum, samping-sampingnya belum gitu. Itu pun banjir. Kalau di zamannya Nabi Muhammad itu malah hampir ketutupan, malah hampir atasnya itu ketutupan. Nah, ini juga banjir. Terus ini zamannya segitu. Lah, kenapa kok pintunya itu dibuat lebih tinggi? Nah, dulu itu sebelum direnovasi di zamannya Nabi Muhammad, atapnya Ka'bah itu tidak ada atap. Jadi hanya bangunan segi 4 gitu, terus tidak ada atap, sehingga banyak barang yang disimpan di situ diambil orang. Sehingga kemudian pada masa Nabi Muhammad dibangun kembali dengan meninggikan pintu. Ini kan tinggi banget pintunya. Nah, ketika mau dibangun ini, orang-orang Mekah ini ragu, dalam arti ini kan bangunan suci. Kalau kita runtuhkan itu apakah tidak kemudian menjadi bahasanya, kalau bahasa Jawa itu kualat gitu ya.
Nah, akhirnya yang pertama kali berani merobohkan ini Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Kan ada empat tembok itu, satu diruntuhkan. Masyarakat yang lain itu wait and see, ngenteni ini Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi ini mendapat celaka nggak setelah meruntuhkan tembok itu, jangan-jangan kualat besoknya meninggal atau bagaimana. Ternyata dilihat setelah 2-3 hari loh, enggak apa-apa ya. Nah, akhirnya kemudian kabilah-kabilah yang lain meruntuhkan bangunan yang sisinya yang 4 kemudian diruntuhkan. Sehingga kemudian dibangunlah kembali Ka'bah itu dengan arsiteknya yaitu Bakum, seorang arsitek berkebangsaan Romawi. Nah, kalau kita melihat skemanya itu, jadi ini kalau panjang ini kan segi 4 ya, 13,16 meter dari luarnya, kemudian sampingnya 11,53 meter. Nah, ini ada pintunya juga, kemudian ini kalau digambar dari atas begitu ya, ukurannya, dimensinya, kemudian di dalamnya ada 6 tiang penyangga. Siapa yang sudah pernah masuk Ka'bah? Tidak ada kayaknya. Ukuran dan dimensi Ka'bah. Nah, setelah bangunan Ka'bah itu jadi, tinggal Hajar Aswad ini. Kan otomatis ketika dibongkar kan ya Hajar Aswad diambil, disingkirkan juga. Habis itu tempatnya jadi ditaruh lagi lah, berselisih. Siapa yang bangun? Siapa yang meletakkan kembali Hajar Aswad? Lah yang membangun tembok itu kan 4 sisi, yaitu dibagi 4 kabilah. Satu kabilah membangun sisi sini, kabilah yang lain bangun sisi sini, kabilah yang lain bangun sisi. Jadi wis adil lah. Kemudian sudah berjanji bahwa bangunnya harus pakai uang yang bersih, bukan uang hasil perjudian, bukan uang hasil mencuri, bukan uang hasil menjual apa, yang pokoknya yang begitu tidak boleh, harus yang bersih. Nah, setelah kemudian terbangun, berselisihlah 4 kabilah ini tentang bagaimana siapa yang akan menaruh Hajar Aswad. Akhirnya mereka bersepakat, gini saja, besok pagi kita lihat siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, itulah yang kemudian berhak menaruh Hajar Aswad. Akhirnya besok qadarullah, Allah mentakdirkan Nabi Muhammad lah yang pertama kali masuk masjid, sehingga orang-orang mendatangi beliau memberitahukan bahwasanya ada perselisihan begini-begini, kemudian kita bersepakat bahwasanya yang masuk masjid dia yang berhak, Nabi Muhammad ditunjuk. Orang-orang sudah sepakat karena Nabi Muhammad terkenal orang yang amanah, terkenal yang adil. Tapi Nabi Muhammad tidak kemudian dengan egoisme, ya sudah saya yang naruh. Tapi Nabi Muhammad mengambil selembar kain, kemudian Hajar Aswadnya ditaruh di tengah. Setiap kabilah memegang ujung-ujungnya, kemudian diminta ngangkat bareng. Setelah sampai di dekat tempat Hajar Aswad, baru Nabi Muhammad meletakkannya di tempat Hajar Aswad. Ya, sudah mencium Hajar Aswad ya. Tapi sekarang nggak boleh dicium karena Corona 19, COVID-19. Riwayat hidup Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi itu sudah dijaga oleh Allah dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Dari ya zaman Arab jahiliyah itu kan ya juga banyak pesta khamr itu kan waktu itu belum, jangankan diharamkan, Nabi Muhammad belum diangkat sebagai Rasul ya. Jadi ya orang minum khamr biasa, tapi Nabi Muhammad ini dijaga oleh Allah untuk tidak minum khamr, untuk tidak bermain wanita, untuk tidak berpesta pora dan lain sebagainya. Nah, suatu ketika pernah Nabi Muhammad itu terfikir dalam benak itu ingin melakukan sesuatu yang tidak baik. Artinya ya ikut ngobrol dengan orang-orang, mungkin ada musik-musik yang ya kemudian berfoya-foya sampai malam hari. Kemudian waktu itu Nabi Muhammad membawa gembalaannya, dititipkan kepada seseorang, tolong jaga gembalaan saya mau gembalaan atau unta begitu ya. Kemudian saya mau masuk
ke daerah sana. Di sana ada semacam kayak pesta begitu. Setelah masuk di sana, Nabi Muhammad duduk, tiba-tiba datang kantuk. Nggak tahu, tiba-tiba ngantuk berat banget, kemudian ketiduran, bangun-bangun itu sudah pagi. Jadi nggak jadi melakukan sesuatu. Kemudian pernah suatu waktu lagi ingin seperti itu, ketiduran lagi sampai pagi, dan akhirnya tidak pernah lagi punya keinginan sedikit pun untuk melakukan hal-hal yang buruk. Kemudian Rasulullah tidak pernah terlihat auratnya kecuali hanya sekali. Hanya sekali itu ketika merenovasi Ka'bah, itu kan ngangkat batu ya, angkat batu, dan batunya kan berat. Zaman dulu tidak ada alat berat begitu yang angkat, jadi ya mungkin berboyong-boyong manual, mungkin pakai kayu. Nah, ketika ngangkat batu itu kan orang Arab itu pakai gamis ya. Nah, gamis itu kalau dibuat kerja kan ya susah. Dicencing ya, disuruh nyencing sampai hampir kelihatan lututnya. Tapi ketika mau kelihatan lututnya, Nabi Muhammad kemudian tersungkur atau jatuh. Nah, setelah itu kemudian Nabi Muhammad tidak pernah lagi kelihatan auratnya. Ini dijelaskan dalam Sahih Bukhari 1582. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah, sudah selesai. Nah, itu adalah kisah Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, atau sebelum usia 40 tahun. Pada pertemuan yang akan datang insya Allah kisah tentang bagaimana Nabi itu diangkat sebagai Rasul di usia 40 tahun, mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira. Di sini perannya Khadijah, Nabi Muhammad itu sangat ketakutan. Kemudian disitulah Khadijah berperan, zammiluni zammiluni, dassiruni dassiruni, wahai Khadijah temani saya, selimuti saya, begitu. Jadi kemudian Khadijah menenangkan Rasulullah. Seandainya istrinya Rasulullah itu jauh lebih muda, Rasulullah mendapatkan masalah seperti itu nggak menenangkan, malah nangis. Gitu. Jadi kebanyakan perempuan yang ada masalah itu solusinya cuma satu, nangis. Tapi kalau sudah dewasa, kemudian malah menenangkan, memberikan solusi. Wahai Muhammad, tidak mungkin Allah itu mencelakakan engkau, karena engkau itu disayang oleh Allah, sehingga kemudian diantar ke saudaranya Khadijah yang juga pendeta, namanya Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal ini juga melihat tanda-tanda kenabian dalam Rasulullah, tapi kemudian setelah bertemu dengan Rasulullah tidak lama kemudian Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait kajian Sirah Nabawi. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang untuk persiapan salat Isya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.